Halo, perkenalkan, namaku Christina Stianingrum, biasa dipanggil Itin. Saat ini sedang membantu UNICEF Indonesia sebagai volunteer di Mitra Muda UNICEF Indonesia. Jadi dulu itu waktu pandemi tahun 2021, iseng-iseng biasa kan anak muda terus buka sosmed, buka Instagram, lihat ada salah satu akun UNICEF itu punya ibaratnya kayak anak namanya YouReport. Nah di YouReport itu aku nggak sengaja buka story-nya. Terus aku lihat ada pendaftaran Mitra Muda UNICEF, modelnya volunteering. Terus karena waktu itu juga pandemi, kegiatannya juga nggak terlalu banyak, jadi coba untuk daftar. Nah proses daftarnya itu ada beberapa seleksi. Seleksi yang pertama kita nulis di chat YouReport terkait dengan kegiatan kita apa aja, pengalaman kita ngapain aja, dan juga fokus kita itu mau ke section apa. Karena di UNICEF itu kan ada beberapa section, ada tentang sanitasi, ada tentang perlindungan anak, dan ada kayak kebijakan publik. Kalau aku fokusnya ke perlindungan anak. Setelah wawancara itu clear, kemudian diumumkanlah dari kurang lebih itu yang daftar 10.000 sekian, dipilih 18 tim inti Mitra Muda UNICEF di seluruh Indonesia. Karena dari 2016 itu memang sudah berkecimpung di dunia perlindungan anak, di isu anak, karena join Forum Anak Kabupaten Wonosobo. Isu-isunya relate soalnya kayak perkawinan usia anak, kemudian gimana biar anak tuh bisa mengakses pendidikan, gimana mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dan partisipasi yang aktif gitu. Jadi kalau di rumah itu puji Tuhannya aku punya support system yang sangat baik di keluarga. Setiap kegiatan, setiap hal yang aku lakukan selalu didukung sama keluarga. Nah ketika aku 2016 itu berarti SMA ya. Dapat cerita-cerita dari teman-teman yang mereka di rumah pun seakan-akan, alah bocah cilik ngopo sih melu-melu, ngapain sih kamu ikut berpendapat. Awalnya dari sana, kemudian isu-isu yang lain kayak perkawinan usia anak, ternyata di lingkungan sekitarku juga masih ada yang mengalami hal tersebut. Jadi kayaknya harus ada sosialisasi yang masif dan sustain untuk perkawinan usia anak. Ambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sangat ada hubungannya. Iya, karena kan kalau di Ilkom itu kan kalau aku ambilnya broadcasting. Jadi belajar sedikit banyak, belajar tentang gimana menyampaikan pesan dengan baik ke audiens. Kemudian kalau untuk hasil lulusku, jadi aku lulus itu bikin modul OXEA namanya, Online Child Sexual Exploitation and Abuse, kekerasan anak di ranah daring. Aku bikin itu juga atas dasar melihat konteks perlindungan anak kok yang lagi tren itu lagi marak kekerasan anak di online. Jadi ada sexting, sextortion, dan lain-lain. Kemudian karena relate dengan ilmu komunikasi, aku ambil dari sisi waktu itu komunikasi interpersonal. Jadi gimana menyampaikan itu biar si anak ini merasa nyaman, biar mereka nggak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan di dunia online. Jadi aku bikin dalam bentuk modul pelatihan untuk fasilitator teman sebaya. Yang udah dilakukan yang pasti kita banyak kolaborasi dengan teman-teman di wilayah di daerah gitu ya, di Wonosobo terkhusus sama teman-teman Forum Anak. Kemudian kalau untuk tingkat Jawa Tengah juga sama, kita banyak melibatkan teman-teman Forum OSIS, Forum Anak, kemudian genre juga kita banyak berkolaborasi dengan teman-teman khususnya untuk hal pencegahan. Jadi kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian kita juga sosialisasi ke, kalau kayak Forum Anak itu kan ada tingkatannya dari provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, desa. Kita sosialisasi ke teman-teman anggota yang ada di sana. Yang pertama adalah bisa ikut event internasional. Waktu itu ngisi G20 itu kan ada banyak side eventnya ya. Salah satunya dapat kesempatan untuk ngobrol dengan Kementerian Keuangan, terus bareng sama World Bank juga, World Bank yang ada di Indonesia. Kita ngobrolin tentang pendidikan di era pandemi tuh kalau dari kacamata anak tuh seperti apa. Kemudian yang kedua
pasti turun ke daerah. Itu yang juga sangat menyenangkan. Semua daerah punya pengalamannya masing-masing, punya kesan yang baik masing-masing. Kalau aku karena sering berkegiatan dengan teman-teman remaja, jadi cukup banyak teman-teman mungkin usia 10 sampai 17 kali ya. Jadi SD kelas 2, kelas 10 tuh kelas 3, kelas 10 tahun sampai 18 sampai 17, 10 sampai 18. Dua cita-cita, jadi polwan sama jadi dokter. Tapi waktu SMP harus pakai kacamata. Karena dulu udah mulai kenal komputer gitu kan. Jadi ya udah, terus tiba-tiba hilang aja harapanku untuk menjadi polwan dan dokter, ternyata berkecimpungnya di dunia sosial. Dulu itu waktu SMA aku pernah bikin kayak quote di sosial media. Jadi tulisannya adalah teruslah berprestasi dan tetap membumi. Harapannya kalaupun prestasinya banyak dari tingkat daerah sampai ke internasional itu akan sangat baik, tapi harus tetap ingat eling asalnya saka ngendi, asalnya dari mana. Jadi teruslah berprestasi dan tetap membumi. Harapanku teman-teman di Wonosobo kalau punya potensi jangan malu untuk menyuarakan itu. Kalau kamu merasa bahwa apa yang kamu sampaikan itu penting, sampaikanlah terus, jangan capek, jangan lelah. Kalau misalkan ada senggolan kanan kiri biasa, tapi lakoni wae terus sampai kamu jangan capek lah untuk menyuarakan hal-hal baik yang menurut kamu itu memang baik.